Nona Song, aduh, ini adalah kamar istri samping kami. Kamu tidak boleh menyentuh apapun. Barang-barang selir. Apa salahnya aku menyentuh? Aku hanya bergerak, aku hanya bergerak. Aku hanya bergerak, aku hanya bergerak. Cepat turun. Nona Song, Nona Song. Jangan bergerak. Kamu adalah Li Wei. semangat ini. Di buku komik, dia akan mencabik-cabikku, kan? Tidak, aku Yu Guan. Yu Guan, Yu Zhan. Dan Fast Jiao. Kami semua adalah klien Li Wei. Jika tidak lain, aku pergi dulu. Aduh, dia telah mengganggumu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja, Nyonya? Nyonya. Ini adalah kamar favoritku. Cepat buang semua barangmu dari sini. Buang mereka untukku. Jangan menarikku. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Tidak. Kenapa kamu begitu kuat? Aku makan sedikit terlalu banyak. Ada apa denganku? Li Wei mendorongku, saudara sejati. Li Wei. Saudara Zhen. Saudara Zen, kamu harus membantuku. Li Wei, dia sengaja mendorongku. Lihat, kamu merusak bunga persiku. Tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Kamu harus memanggilku kakak. Lihat, Tengenku Tergor Semua. Gadis ini bernama Song Wu. Adalah anak yatim seorang jenderal. Dia adalah ibu dari Tuan terkenal. Dia adalah anak angkat Nyonya He. Awalnya, dia tinggal bersama Nyonya He. Tapi dia dan Tuan muda ke-11 tidak cocok. Jadi dia tinggal di sini. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Aku baru saja keluar bermain sebentar. Baru saja kembali. Sebenarnya, aku bisa saja datang sendiri. Kak Jun. Kenapa tiba-tiba kamu tidak bisa bicara dengan benar? Aku selalu seperti ini. Tapi Zhen. Kamu tidak memberitahuku. Aku tiba-tiba menikahi istri samping yang jelek. Dan dia bahkan tinggal di kamar favoritku. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Song Wu adalah anak angkat dari ibu kandungku. Dia adalah saudara perempuan kita secara nama. Saudara perempuan kita. Dia sedikit keras kepala. Tolong bersabarlah dengannya. Kakak Zhang, tidakkah kamu mau membantuku? ITU Li Wei, dia sengaja mendorongku. Jika kamu tidak datang ke kamar kami untuk membuat masalah, kenapa dia mendorongmu? Ini adalah kamar kami. Tapi ini adalah kamar yang aku suka. Kamu pernah berjanji padaku sebelumnya untuk membuatkan aku ruang belajar. Siapa? Siapa yang setuju? Aku hanya suka kamar ini. Aku hanya suka. Sepertinya kamu merasa tidak adil di sini. Kenapa aku tidak mengirimmu ke tempat ibuku? Biarkan kamu tinggal bersamanya. Tunggu. Karena kita adalah keluarga. Kenapa kita harus bertengkar karena sebuah kamar? Karena kakak menyukainya, maka kamu bisa tinggal bersamaku malam ini. Tuan Muda, kenapa istri samping begitu antusias terhadap Nona Song? Apakah dia ingin melakukan sesuatu yang buruk? Dia hanya takut aku akan masuk ke kamarnya. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Oh, Dua pelayanmu bernama Yuping dan Yuzhan. Ada masalah apa? Mulai sekarang, dua pelayanku akan bernama Jinping dan Jinzhan. Jinping. Iya. Ada APA, Tuan. Kok lambat banget sih? Mulai sekarang, kamu jadi Jinping. Dan yang satu lagi Jinzhan. Kamu bilang ke dia. Ayah. Turan. Kalian berdua turun juga. Kalau gitu kita tidur aja. Aku gak mau tidur sama kamu. Kamu tidur di lantai. Aku. Oke, asal kamu tetap di sini dan tidur. Tempat tidur ini buat kamu. Tapi selimut ini, yang udah aku pakai. Gimana kalau aku cariin selimut sutra buat kamu? Enggak. Kamu gampang banget ngalah. Pasti ada niat jahat. Aku tahu. Kamu pasti mau tidur di lantai. Baguslah, bilang ke kakak Zen. Dan bilang aku ganggu kamu. Aku nggak mau bilang ke kakak Zen. Kamu bilang ke Tuan Muda Yu. Aku nggak mau bilang ke dia. Beraninya kamu panggil dia kakak Zen? Beraninya kamu panggil dia begitu? Aku udah lihat banyak orang kayak kamu di istana.
Aku bisa langsung tahu trik kamu. Kamu nggak bisa pegang kelemahanku. Tidur bareng? Ibu, aku baik-baik aja. Wow, Meong, aku lapar banget. Aku bisa tahu isi hati kamu. Seharian gak makan banyak. Jadi anak baik. Ya ampun. Uhuh. Ah, ganteng banget. Oh. Malam ini aku nggak bisa tidur nyenyak. Aku bakal meledak. Li Wei, benggan biraku. Benggan. Oh. Ah. Aku salah tadi malam. Aku makan terlalu sedikit belakangan ini. Aku terlalu lapar. Aha. Oh. Ayo. Kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Sekarang makan lebih banyak. Makan lebih banyak tidurnya, dan tidur lebih baik. Nanti aku akan memberimu kamarku. Ya. Aku akan ke kamarmu. Jangan bermimpi. Aku tidak akan pernah tidur denganmu lagi seumur hidupku. Tolong. Asalkan kamu tinggal di kamarku dan tidur bersamaku. Aku akan menjanjikan apapun yang kamu mau. Aku merasa kamu orang yang aneh. Kenapa kamu ingin aku tidur bersamamu? Aku memohon padamu. Baiklah, mohon padaku. Oak. Kalau begitu kamu jadi pembantuku. Aku tidak tidur nyenyak. Bagus. Pijat dengan baik. Oke. Kamu tidak makan? Lebih keras. Kamu mencoba membunuhku? Aku terlahir dengan kekuatan besar. Maafkan aku. Lupakan, Jinping. Ini adalah jepit rambut. Pakhailah. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang pakai untukku. Oh. Li Wen, kamu sengaja? Oh, kamu ada benjolan di kepala. Aku akan bantu Wen. Kamu tidak bisa makannya. Kamu sangat bodoh. Biarkan aku menyesuaikan itu. Biarkan aku menyesuaikannya. Mobil sudah siap. Nyonya hilang. Terlalu panas. Kita sudah menangkap cukup banyak ikan. Kenapa kita tidak pulang dulu? Kamu jaga diri. Bagaimana kalau nanti aku jadi hitam? Jangan di atas meja. Kok Jong. Aku tidak bermaksud begitu. Ini karena dia yang melakukannya tadi malam. Tidak ada pengecualian lagi. Dia benar-benar memperlakukanku seperti ini untuk seorang selir. Nyonya Mingi sudah bilang bahwa aku akan menjadi istrinya di masa depan. Tidak juga. Nyonya Hi bilang bahwa, kalau kamu benar-benar tidak bisa menikah, nikah saja dengan Tuan Muda ke-6. Tuan Muda ke-6. Berhenti berpura-pura, bangun. Bagaimana kamu tahu aku berpura-pura? Aku tidak memegangmu kok tadi. Sudah jelas kamu berpura-pura. Mungkin aku memang ringan. Oh,
Ini pertama kalinya aku keluar sejak masuk istana. Kita mau pergi kemana? Ayo cari kakak ketigaku. Dan ajak dia kembali ke istana. Akan lebih mudah denganmu. Ayah menyuruhku untuk tidak mencolok. Denganmu, ini hanya kunjungan biasa. Kudengarja minamai sidiap selernya dengan nama museum. Mungkinkah dia ingin mengumpulkan semua 24 musim? Kudengar bahwa Tuan Muda ketiga menamai para kekasihnya dengan nama 24 musim. Dan banyak gadis masih mendaftar. Benarkah itu? Aku belum pernah dengar itu. Aku juga dengar bahwa Tuan Muda ketiga memiliki alis seperti pedang. Tampan dan gagah. Dan elegan. Kamu akan tahu saat melihatnya. Tuan Muda ketiga sudah datang. Dia sudah di sini. Ayo kita sambut dia bersama. Dia kan adik ke-6. Kita harus sopan. Kamu duluan. Aku akan terlambat. Agar tidak terlalu antusias. Tunggu. Jangan terlalu dekat dengan Jichuan itu. Atau kamu akan terpengaruh olehnya. Tampan sekali. Pria tampan itu semuanya narsis. Lama tidak bertemu, kakak ke-6. Kakak ipar ketiga. Kamu sudah menikah dalam sekejap mata. Ini adik ke-6, kan? Kamu benar-benar cantik. Senang bertemu denganmu. Kakak ipar sangat cantik dan anggun. Kamu pantas menjadi istri Tuan Muda paling tampan. Lalu seberapa tampan Tuan Muda ketiga yang terkenal itu? Tuan Muda ketiga sudah datang. Maaf, semuanya. Aku terlambat karena urusan. Apakah kakak ipar ke-6 sudah menunggu dengan cemas? Baru saja tiba. Aku sudah lama mengagumimu. Dia bilang kamu tampan sepanjang jalan. Anggun dan tampan. Bisa dewasa. Dan berwibawa. Simua C7. Senemon. Karena kamu bilang begitu, aku akan memberimu potret pribadi ini. Untukmu, Ambeldian Simpan. Terima kasih. Aku tidak punya banyak waktu hari ini. Kalau tidak, aku akan meminta pelukis untuk menggambar kita bersama. Dan menggantungnya di sini. Sebagai kenang-kenangan. Oke. Kalian semua terpana. Kakak ketiga, mari kita bicara berdua. Oh, hai Tang. Jaga baik-baik istrimu. Liu dan aku akan segera kembali. Kakak ke-6, silakan. Silakan. Jika kamu tidak suka lukisan ini, buang saja. Jangan pikir dia bersikap ramah padamu. Dia khusus bilang padaku bahwa Menerdi tidak menyukaimu. Dan memintaku untuk tidak terlalu banyak berhubungan denganmu. Jadi, terima kasih sudah begitu jujur. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu dan pergi dulu. Hei, aku belum selesai bicara. Karena itu, kami semua memutuskan untuk menjadi saudara perempuan dengan adik ke-6. Kalian semua. Ikut aku. Ini adalah Jackie yang legendaris. Gadis-gadis, hari ini adalah ulang tahun Bailu. Semua orang merayakan untuknya. Ikut aku. Saudara-saudara, saudari begonia. Ini. Ya. Tidak, Tuan Si tidak akan punya istri baru, kan? Gadis yang begitu manis juga dirusak olehnya. Oh, ini salah paham. Ini adalah istri sampingan dari Tuan Muda ke-6.
Li Wei. Aku sudah melihat istri tuan muda ke-6. Aku takut setelah mati. Aku pikir kakak ketiga menipu gadis baik dari keluarga lain. Sebagai hadiah ulang tahunku, tidak akan mengejutkan jika dia melakukannya. Kakak ketiga selalu melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Aku hanya ingin membeli hadiah ulang tahun itu. Hahaha, ini tak terlupakan. Orang ini telah mencapai puncak ketidakmaluan. Kumahahaha. Jangan kaget, begitulah kami. Jika kamu pernah merasa tidak adil dan tidak punya tempat untuk meluapkan, datang saja kepada kami. Ya, aku akan memberimu adonan. Jika ada yang mengganggumu di masa depan, bayangkan saja adonan ini adalah dia. Pukuli dia, bentak dia, dan pukuli dia. Kamu sedang membuat mie panjang umur. Ya, boleh aku ikut? Ayo, kita lakukan bersama. Hahaha. Sangat luar biasa. Wah, itu luar biasa. Tuan, tolong ajari kami. Apakah kamu punya tips? Aku juga ingin belajar. Sebenarnya sangat sederhana. Aku bahkan tidak bisa masak. Aku hanya punya banyak tenaga. Ayahku dulu membuat mie di rumah. Aku hanya menonton dan mempelajarinya. Aku akan nanti. Oak, kamu benar-benar luar biasa. Aku merasa kita dihadirkan untuk bertemu. Kenapa kamu tidak tinggal dan merayakan ulang tahun Bailu? Oke, aku sangat senang. Aku akan mengajarimu cara menarik mie. Ada beberapa orang bodoh. Mendengar tawa di taman. Dan kebahagiaan di taman. Semua itu diciptakan olehku. Semua keringat dan usaha ini akhirnya berbuah pada saat ini. Lalu, katakan padaku. Ada apa dengan aku? Sekarang ada rumor di luar. Jika kakak ketiga masih menolak kembali ke istana, aku khawatir tawa, kebahagiaan, dan taman ini akan hilang. Apa maksudmu dengan itu? Kamu pikir kamu bisa menakut-nakutiku dan aku akan kembali ke istana? Kamu pikir kamu bisa mengancamku? Aku tidak berani. Maksudku adalah, kakak ketiga tidak perlu menyembunyikan bakatmu dan menahan keunggulanmu. Si Sichuan adalah dari 9 bagian, baik dalam hal kekuatan militer maupun situasi politik, lebih tinggi dari 8 lainnya. Tetapi hanya pendapatan kas negara yang sedikit kurang. Sekarang adalah waktu untuk menggunakan orang. Kakak ketiga adalah jenius ekonomi dan sangat memahami bisnis. Ayah menggunakan kesempatan ini untuk merekrutmu ke istana. Tetapi sebenarnya memintamu untuk keluar dari gunung. Ini adalah niat ayah. Kakak ke-6, kamu dulu pendiam. Jangan fokus pada pemilihan di istana. Kapan kamu mulai memikirkan hal-hal ini? Kakak ketiga, meskipun kamu bukan anak sulung, tetapi kamu dibesarkan oleh istri Chuan. Sekarang dia sakit dan sangat merindukanmu. Kenapa kamu tidak kembali dan mengunjunginya? Biarkan aku berpikir. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku akan merayakan ulang tahunku. Kamu bisa pergi dulu. Bagaimana? Kamu suka? Sangat renyah. Sangat enak. Coba beberapa makanan laut. Makanan di rumahmu jauh lebih enak daripada di istana kami. Aku bahkan tidak bisa makan sampai kenyang di istana kami. Makan lebih banyak. Kalau begitu, kamu harus sering-sering datang. Makan lebih banyak lagi. IGA Bobby. Ini sangat lezat. Oh, Nona Bailu, hari ini adalah ulang tahunmu. Mengapa kamu tidak terlihat bahagia? hei. Aku tidak bisa bahagia. Hari ini adalah ulang tahunku. Orang tua itu pasti akan datang ke kamarku. Kalau begitu, kamu hanya perlu mengatakan. Kui Sui menghentikannya. Aku menggunakan alasan ini 5 hari yang lalu. Bagaimana kalau ini? Hari ini adalah ulang tahunmu. Aku akan pergi. Giliranmu lain kali. Kamu lakukan untukku. Lagi pula, dia tidak bisa membedakannya. Tidak, apa maksudmu dia tidak bisa membedakan? Jika benar-benar diperlukan, minum obat. Bagaimana bisa itu berhasil? Minum obat merusak tubuh. Tidak boleh minum kecuali benar-benar diperlukan. Aku katakan itu sebagai upaya terakhir. Jika benar-benar diperlukan, artinya itu upaya terakhir. Oak, usahakan untuk tidak minum obat.
Ya, ya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencatatnya. Simpan untuk digunakan nanti. Apakah kamu punya ide bagus lainnya? Jadi kamu juga membutuhkannya. Aku yakin kita akan menjadi teman baik. Jika kamu ada masalah, datang saja padaku. Terima kasih, Kakak Begonia. Datang dan makan lebih banyak. Silakan sering-sering datang ke rumah kami di masa depan. Ya, Ngomong-ngomong, apakah kakak ke-6 datang ke rumah untuk membawa kakak ketiga kembali? kalian semua tahu itu. Kami sudah menebaknya. Tuan Ketiga sudah lama berkeliaran di luar. Bagaimana mungkin sang tuan membiarkannya pergi? Benar sekali. Menurutku, jika Tuan Ketiga ingin kembali ke istana, itu bukan hal yang buruk. Pertama, dia bisa meminta maaf kepada Kaisar, dan posisinya sebagai Tuan Muda bisa dipertahankan, sehingga tidak akan melibatkanmu. Kedua, jika dia kembali ke istana, kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Jadi, ya, benar. Kamu sangat bijaksana. Setiap kata tepat sasaran. Sebenarnya, aku juga punya motif egois sendiri. Sekarang aku tinggal di istana Tuan ke-6. Dia adalah majikanku. Jadi aku juga ingin melakukan yang terbaik untuknya. Maafkan aku. Apa masalah besarnya? Analisismu benar. Kembalinya Tuan Ketiga sangat menguntungkan bagi kita. Ya, benar. Hahaha. Hei, mienya sudah datang. Wanginya enak sekali. Bailu, cepat makan. Kalau kamu makan satu lagi, kamu akan lebih jarang melihat orang tua itu. Tuan Ketiga. Kalau begitu aku akan menghabiskannya. Oke, aku datang. Bailu, apakah kamu senang di hari ulang tahunmu hari ini? Ya, mie panjang umur sudah datang. Taruh di sini. Hari ini adalah ulang tahunmu. Cepat, nanti tidak enak kalau lembek. Tidak bisakah kamu melihat? Tidak bisakah kamu melihat, Lulu? Makan, makan, makan. Makan, makan. Ayo, makan, makan, makan. Oke. Cepat makan. Hari ini, aku merasa Tuan ke-6 sudah berubah. Aku bahkan harus berpikir 2 kali saat berbicara dengan anak ini. Mungkin Kaisar yang memerintahkannya. Apa yang membuat Tuan ke-6 merasa tenang? Kurasa lebih baik kembali ke istana. Apa enaknya kembali ke istana? Terbatas. Mungkin kau akan terlibat dalam urusan kakak kedua. Oh. Tuan Muda, pikirkan baik-baik. Kaisar mengizinkan Tuan Muda ke-6 datang kepadamu secara pribadi. Artinya masalahnya tidak serius. Dan dia tidak ingin membuatnya menjadi publik. Sudah ada orang yang menyudah Tuan Muda. Sangat banyak wanita cantik di Kiriman. Jika kita mengabaikannya. Jika Tuan marah lagi. Dan memecat semua saudari. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Tuan Muda Kinam ini memang bijaksana. Kau membiarkan Li Wei melihat katup trotleku lagi. Yang merupakan pegangan. Jika mereka melaporkannya, ayahku akan menggunakan trotleku untuk memerasku. Mereka semua adalah putri-putriku yang berharga. Katakan saja Bailu. Aku mengambilnya di jalan. Jika bukan karena aku, dia sudah mati. Kakak ketiga yang mati itu. Dia selalu mengira Bailu mengemis di jalan. Tapi sebenarnya dia bahkan bilang akan mencintaiku selamanya. Tapi pada kenyataannya, itu seumur hidup untuk sekelompok orang. Jan Ziomenku. Jika bukan karena aku, ayahnya, dia tidak bisa dikuburkan. Ayahku hanya sakit saat itu, dan tidak ada uang untuk membeli obat. Aku ingin menukarnya dengan uang. Tapi dia bersikeras menyelamatkanku, dan membawaku hidup dengan baik. Inikah hidup yang baik? Aku ingin berbisnis sebelum Frost S. Descent. Tapi sejak zaman dahulu, tidak ada wanita yang menampakkan wajah dalam bisnis. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Apa susahnya? Saat itu, aku penuh ambisi untuk memulai bisnis. Aku baru saja mendirikan kiosku. Dia datang. Kukira dia ingin membeli barang, tapi dia menginginkanku. Paman juga anak yang miskin. Ketika aku bertemu dengannya, dia bahkan tidak memiliki sepasang sepatu. Siapa yang tidak punya sepatu? Aku menari untuk mencari uang. Tapi dia ingin membawaku pulang. Jika dia tidak menawarkan uang yang terlalu banyak, aku tidak akan setuju.
agar mereka merasa tenang. Aku tidak membayar mereka gaji. Tapi sekarang ada yang ingin menjadikan mereka contoh untuk mengusir mereka. Aku sangat tidak setuju. Kalau begitu, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan pengadilan pagi besok untuk kembali secara alami dan bicarakan dengan Kaisar? Untuk menyelamatkan saudari-saudari kita. Baik. Ayo pulang bersama besok. Kamu gila. Penggan. Tidak, maksudku kita tidak punya keterampilan menyerang. Bagaimana kita bisa kembali? Aku akan kembali ke istana untuk tinggal sebentar. Aku sangat ingin membawa kalian semua kembali. Tapi tidak ada cara. Menurut aturan, seorang tuan muda hanya boleh membawa 4 pelayan. Yang tidak bisa ikut pulang kali ini. Aku tahu kalian semua akan sangat merindukanku. Ini akan menjadi masa yang sulit. Kalian semua sangat membutuhkanku. Aku tidak bisa pilih kasih. Untuk keadilan, aku memutuskan untuk mengadakan seleksi musim. Kalian semua punya gaun tembaga. Ayo. UPS, Kamu. Kamu juga terjatuh. Kalian semua. Kalian berlima tersingkir. Pinggang ramping dan mulet seperti carry. Persyaratan dunia untuk wanita cantik. Sangat kijem dan keras. Kalian sudah sangat baik. Tapi masih harus terus meningkatkan diri di jalan ini. Ciptakan kecemerlangan lagi. Kakak, kenakan Curtis Beras. Oh. Kamu jamek. Belajar dari orang lain. Sangat bagus. Oh, kamu gemuk. Kenapa kamu ngos-ngosan bahkan saat menghirup napas? Kamu cukup sadar diri. Kenapa kalian semua jadi gemuk? Tidak apa-apa. Setelah aku pergi, kamu makan sayur selama sebulan. Dan pasti akan kurus. Bekerja lebih keras. Ayo, kamu satu-satunya yang tersisa. Kamu adalah harapan terakhir. Kamu hampir sampai. Ayo. Lenggon. Pulang. Tidak ada satupun dari kalian 16 yang terpilih. Lupakan saja. Ayo kita lakukan. Bailu. Shuangjiang. Dashu. Xiaoman. Kalian berempat ikut aku ke istana. Yang mana 4? Kamu akan kembali cepat atau lambat. Aku kenyang. Aku sudah makan cukup di tempat tuan ketiga. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Hei, tidak perlu. Sudah kubilang. Aku makan dan menggunakan barang-barangmu di sini. Aku harus melakukan sesuatu untukmu. Namun, situasi mereka tidak seperti yang kupikir. Tidak sama. Hanya kamu yang bisa. Tuan ketiga memutuskan untuk kembali ke istana. Dan akan menghadiri sidang besok pagi. Kecuali nyonya ketiga. Dia juga membawa 4 pelayan. 4. Kalau begitu aku tidak menipu mereka.
Ya. Aku kenyang, aku pergi dulu. Tunggu, bawa aku. Kamu kembali ke kamarmu. Aku akan ke tempatmu malam ini. Aku hamil. Aku punya Gui Sui. Gui Sui. Minum lebih banyak air hangat. Aku datang untuk menanyakan apa yang kau katakan pada saudari ketiga. Yang membuat kakak ketiga berubah pikiran. Ini hanya empati antar wanita. Benar bagi wanita untuk saling membantu. Aku hanya tidak menyangka tuan ketiga akan membawa beberapa orang. Aku khawatir dia akan menyakiti mereka. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau benar-benar punya beberapa keahlian. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu tidur denganku. Seharusnya kau katakan lebih awal. Membuatku khawatir selama berhari-hari. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Aku hampir dewasa. Aku perlu masuk ke istana untuk karir. Selama ini, aku perlu membangun citra yang stabil di depan ayahku. Hubunganku dengan saudara-saudaraku tidak biasa. Meskipun kita bersaudara, tapi hubungannya rumit. Tolong bantu aku dengan bagian dalam istana. Jangan khawatir. Tidak masalah. Mulai sekarang, aku akan bekerja untukmu. Kau adalah majikanku. Tuan. Ini hanya perumpamaan. Oh. Aku selesai. Tidak perlu mengantarku. Tuan muda. Untuk apa yang kau katakan tadi malam? Aku punya ide. Ya. Kau bilang sedang mendekati dunia pejabat. Dan perlu segera masuk ke istana untuk bekerja. Ya. Aku punya permintaan. Jika aku berkinerja baik di sekolah dalam istana, setelah kau masuk ke istana, bisakah aku Meninggalkan rumah besar. Tuan muda bijaksana? Itu yang kupikirkan. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Setelah aku masuk ke pengadilan, aku akan mencoba meminta ayahku mengizinkanku mengantarmu pulang. Terima kasih, Tuan muda. Ada satu hal lagi. Jika aku diceraikan karena alasan lain, itu tidak privasiku. Aku tidak bisa menjelaskannya pada keluargaku. Tidak ada klausul tentang memiliki anak dalam kontrak. Apakah itu tidak masalah? Baik, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Tuan muda, kau sungguh orang yang baik hati. Keluargaku miskin. Dan aku tidak biasa. Aku benar-benar tidak layak untukmu. Jika kau menceraikanku, kau pasti bisa menikah dengan yang lebih baik. Tidakkah kau lelah makan ini setiap hari? Ada bebek panggang renyah di Sinchuan yang enak. Renyah di luar dan lembut di dalam. Dengan potongan mentimun dan daun bawang. Aku tidak makan daun bawang. Atau bebek. Bagaimana dengan sup kambing? Bagaimana dengan sup kambing? Tambahkan sedikit merica ke sup kambing untuk menghilangkan baunya. Aku tidak makan kambing. Babi, kau selalu makan babi. Kepala singa panggang. Dengan sedikit udang dan telur kepiting. Panaskan minyak di panci. Ini sangat enak. Kau tidak suka makanan berminyak. Iga asam manis. Kau tidak suka rasa asam manis. Kalau begitu katakan padaku. Apalagi yang tidak kau makan? Tidak ada yang tidak kau makan. Ini semua sehat
Jadi makan saja. Karena ini sehat, makan semuanya. Jangan sia-siakan. Kau bukan jamur dingin. Kau adalah teripang. Ya. Kau adalah jamur dingin. Seorang wanita sejati kuno, rasional dalam emosi dan pengendalian pikiran, dan menghormati moralitas, sehingga dia bisa cocok dengan seorang pria terhormat. Dan membentak ajaran mereka. Jangan lakukan yang tidak benar. Nyonya Chi, tolong jawab. Apa arti kalimat yang baru saja saya baca? Bicaralah lebih keras, saya tidak bisa mendengarmu. Kamu harus bersikap rasional. Saya mau berbicara keras, apa kamu tidak mengerti? Kamu menekutinya. Apa yang kamu ancam dengan penggaris rusak ini? Hah? Kamu berani mengajari saya? Benar? Kalau begitu, jelaskan apa arti yang baru saja saya baca. Yang baru saja saya baca berarti wanita harus punya aturan. Saya pikir kamu adalah contoh negatif yang baik. Kamu selalu membawa senjata rusak dan tidak punya perilaku yang layak. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang wanita? Kamu Piker, kamu tahu segalanya tentang bagaimana seharusnya seorang wanita. Oh Tidak, kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti orang dengan penggaris rusak ini? Bisa mengajari orang lain bagaimana menjadi wanita? Saya menunggang kuda dan membawa senjata kemana-mana. Dan saya tidak bisa menenangkan negara? Itu bukan seorang wanita. Kamu tidak boleh meninggalkan sekolah. Salin 10 kali. Baik, kalau begitu saya tidak akan menyalinnya. Putri, jangan berdebat dengan saya karena pengasuh. Mami, saya akan menyalin untuk Putri. Kalian berdua. Kalian tidak boleh pergi sampai selesai menyalin. Jangan khawatir, saya punya cara. Wow. Wow, itu luar biasa. Kamu punya kemampuan ini. Hihi. Sama saja dua orang menyalin seperti saya. Putri, terima kasih tadi. Kami semua pikir kamu sangat keren. Sama-sama, kamu bisa memanggilku Shangguan mulai sekarang. Jangan takut pada pelayan di masa depan. Saya akan melindungimu. Dan kamu? Sebenarnya, saya tidak takut. Saya memang lambat. Dan lambat dalam berbicara. Dan lambat dalam melakukan sesuatu. Aku tidak bisa mengikuti yang lain. Ibu. Kalau begitu, aku punya pertanyaan. Menurutmu, apakah kita bergerak cepat? Ya, menurutmu, apakah kita cepat? Oh, sudah, kamu menakuti anak itu. Mungkin memang cepat. Sudah. Aku penasaran. Jadi, cepat atau tidak? Apa kamu merasa pusing? Sedikit. Kamu. Kamu pendiam dan tidak pandai berbicara. Tapi orang biasa tidak memiliki keahlianmu. Nah, di kampung halaman kami, ada sejenis teh yang disebut teh labu. Kalau bicara labu, semua orang berpikir itu asin. Seharusnya ditumis atau dibuat sup iga babi. Tapi di tempat kami, bisa dibuat menjadi teh manis. Makanan bisa memiliki rasa yang berbeda. Wanita seharusnya tidak hanya memiliki satu penampilan. Jika ini terjadi, siapapun di Dancuan yang menggunakan adat lama untuk membelenggu wanita, mereka akan dikritik. Dancuan dekat dengan kampung halamanku, Jichuan. Sangat nyaman. Ku dengar orang di tempatmu sangat belak-belakan. Dan kamu makan makanan pedas. Hei. Lihat. Ya. Sangat harum, pedas, dan enak. Kamu McKenna. Aku belum menyentuhnya. Kalau begitu, aku yang mengambil. Baunya enak. Pedas tidak? Sangat enak. Kamu sangat senang. Aku sudah dicabut haknya untuk masuk dapur. Aku hanya bisa mengikuti tuan keenam dengan perut yang lemah. Makan dedak dan sayuran. Kenapa kau mencabut hakmu untuk makan? Lagi. Hei, tidak perlu. Ini hal kecil. Bagi saya tambahan. Tentang hal ini, kurasa kau perlu mengubah pendekatanmu. Kau tidak bisa menunggu Tuan menjadi murah hati.
Kau perlu bekerja sama dengan rekan-rekanmu. Dan meminta bantuan mereka. Masuk akal. Aku bisa mencoba memenangkan hati koki kita. Ya, Tahumu lebih banyak rambut daripada rambutku. Aku menggunakan air garam untuk membuat tahu tahan lebih lama. Aku tidak menyangka akan rusak. Sayang sekali membuatnya. Buang juga talenan ini. Kenapa kita tidak mengganti hidangannya? Katakan padaku apa yang harus diganti. Biarkan aku mencoba. Nyonya, bukankah aku sudah bilang jangan masuk dapur? Aku tidak masuk. Aku di luar. Bukan tahu yang rusak. Tidak perlu membuangnya. Bisa dibuat menjadi tahu berbulu. Wanginya enak dan rasanya unik. Oke Liu, kau tidak tahu ada cara makan biji cuan, yaitu menggoreng tahu berbulu. Lalu enak sekali. Tidak, Nyonya. Tuan muda keenam kita punya masalah perut. Dan tubuhnya berharga. Dia tidak bisa menanggung kesalahan apapun. Tidak masalah. Lihat tahu ini. Putih seperti salju. Dan seperti gyo. Tidak mudah pecah. Masih bisa diselamatkan. Kau benar-benar tidak mau melakukannya? Sama sekali tidak. Wah, luar biasa. Bisakah ini berhasil? sup aprikot merah paling bagus untuk menyehatkan perut. Kakak Zen harus tetap meminumnya. Agar sehat. Sebenarnya, masalah perutku tidak parah. Kamu tidak perlu repot-repot membuatnya lagi. Bagaimana bisa begitu? Tuan muda. Aging berbilo goreng. Dan tahu goreng. Songwu, kamu sebaiknya tetap memanggilku kakak. Perubahan panggilan yang tiba-tiba ini. Kakak Zen. Kakak Zen, apakah kamu tidak suka aku memanggilmu begitu? Aku tidak suka orang asing. Tuan muda. Aku bersalah. Tolong hukum aku. Ada apa? Tahu ini. Maafkan aku. Aku ingin menggunakan garam untuk mengawetkan tahu lebih lama. Tapi tidak menyangka tahu ini malah rusak. Dan berjamur. Aku dengar tahu berbulu. Bisa dimakan sebagai tahu berbulu di kalangan rakyat. Lu Baotian. Kamu bodoh. Bisakah kamu memberi tahu berjamur ini kepada tuan muda? Benar, Koki Liu. Barang ini masih bisa dimakan oleh Li Wei. Bagaimana jika ini membuatku dan kakak Zen sakit? Benar. Tahu berjamur memang bisa dimakan. Belakangan ini cuaca pengap. Tuan muda tidak nafsu makan. Tahu berjamur bisa merangsang nafsu makan. Aku mencobanya saat Koki Liu baru selesai memasaknya. Tidak apa-apa. Barang ini sangat berbahaya. Bagaimana memakannya? Ini benar-benar bisa dimakan. Jika tidak percaya, aku akan memakannya untukmu. Benar-benar enak. Lihat, Aha. Lihat. kamu coba. Sayang, oh, Tidak. Ini benar-benar enak. Cobalah. ini sudah berjamur. Lu Baoquan, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bawa tahu ini pergi. Ya, ini semua salahku. Tunggu. Aduh, sakit. Ini benar-benar enak. Aku bilang ini enak. Tuan muda benar-benar berpikir ini enak. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuan muda. Ini semua yang harus aku lakukan.
Nyonya muda kali ini cukup bijaksana. Tahu berbicara untuk tuan di depan tuan muda. Nyonya muda hari ini melakukan pekerjaan yang baik. Tentu saja. Nyonya, bisakah kamu muncul seperti manusia? Oke Liu, kamu melihatnya hari ini, kan? Asalkan kamu mengikuti resepku, makanannya akan enak dan bergizi. Ini pasti akan menyenangkan Tuan. Ya, ini kamu sangat hebat. Kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan. Aku tidak sebaik kamu. Tanganmu yang lincah. Tidak ada duanya di dunia. Secara umum, cukup sedikit enak saja. Tapi makanan yang kamu masak begitu lezat. Benar-benar berlebihan. Parenti memuji. Mari kita mulai bekerja. Ayahku tidak bisa memasak. Tapi dia tahu sedikit tentang makanan. Kita berdua bekerja di bawah Tuan Muda. Kamu lihat, seperti rekan kerja Wukong. Karena kita adalah rekan kerja, kita harus bekerja sama. Kamu ingin kenaikan gaji dan promosi. Aku ingin makan makanan enak dari kantor. Kita bekerja sama. Dan menyenangkan bos kita bersama. HM. Aku pikir begitu. Ini telur asin legendaris, kan? Nyonya, Anda memiliki mata yang tajam. Ini adalah telur asin Suji. Tambahkan 2 butir. Ini. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Tunggu saja pujian. Tuan muda. Ini adalah penemuan terbaru saya, mie ayam suwir bayam dengan telur asin. Silakan cicipi. Sepertinya saya pernah bilang saya tidak makan bayam. Rasanya sepat. Telur asin ini sebagai bumbu bisa mengubah rasa bayam. Cobalah. Saya juga biasanya tidak makan telur asin. Liu Baoquan bekerja sangat keras. Cobalah saja. Liu Baoquan, mie buatanmu enak. Kenapa masakanmu jadi lebih enak? Tiba-tiba tertekan, seperti dibuat oleh orang lain. Tuan muda bercanda. Makanan yang tuan muda makan pasti dibuat oleh saya. Ada lagi? Jangan melanggar etika, ayah. Wang Haoxia, seorang pria yang ksatria, mempraktikkan apa yang dikatakan, yang disebut perbuatan baik. Setelah kelas, harap rajin dan tak kenal lelah. Hanya dengan ini, untuk mendapatkan persetujuan guru. Dan segera melayani istana. Kelas selesai. Ya. Tuan muda ke-6. Kamerala. Duduklah. Guru. Artikel yang diajukan. Memungut pajak berdasarkan jumlah orang. Memungut pajak berdasarkan tanah dan aset. Itu ide yang bagus. Sebenarnya, tidak hanya cuan. Dan cuan menderita banjir. Jika metode ini bisa diterapkan, juga bisa meringankan penderitaan pengungsi di dan cuan. Tapi artikel yang saya tulis, ayah saya tidak pernah membaca artikel saya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan menunjukkannya langsung kepada guru. Terima kasih, Tuan. Aku membawa ikan asam manis, rebung tumis, dan anggur prem. Ini adalah pangsit minyak merah yang aku siapkan. Daging rebus dan tahu darah pedas. Aku lihat kamu bisa makan makanan pedas waktu itu. Jadi aku akan makan lebih banyak. Terima kasih. Aku membawa angsa panggang untukmu. Kamu sangat baik. Aku juga ada kabar gembira untukmu. Apa? Aku Li Wei. Berhasil menaklukkan Koki. Dan mendapatkan hak memesan di kediaman Tuan Muda ke-6. Hahaha, mulai sekarang. Aku tidak butuh bantuanmu lagi. Aku juga bisa membawakanmu hal-hal baik. Hebat, selamat atas keberhasilanmu. Ah, Xiao Wei. Xiao Wei. Kakak Haitang. Kakak Haitang, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mengambil semua kelas ini? Lu Pagan,
Sejak aku masuk istana, Tuan Muda ketiga ada di rumah setiap hari. Kami semua sangat bosan. Lebih baik bersembunyi di sini. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah istri Tuan Muda ketiga Haitang dan saudara-saudarinya. Ini adalah istri samping Tuan Muda kedua, Kak Hao Jia. Ini adalah istri Tuan Muda kelima, Xiang Guanjing. Ini adalah istri Tuan Muda ketujuh, Sisi. Kami sedang berbagi makan siang kami. Mau bergabung dengan kami? Kebetulan, aku dengar makanan Tuan Muda keenam sangat sederhana. Kami membawa beberapa hidangan dari kampung halaman. Dan kalian semua bisa mencobanya. Oke, ayo, duduk. Duduklah. Wah, hidangan kalian sangat kaya. Aku tunjukkan apa yang kami bawa. Ini spesial dari Kabupaten Dachuan. Ayam putihnya sangat putih. Aku dari Mochuan. Orang di kampung halamanku suka makan daging kambing potong tangan. Ya, baunya enak. Ini adalah ikan mandarin bau dari Dachuan. Baunya sedikit. Hahaha, ini adalah cangcuan. Dengan sedikit hujan, tidak banyak makanan enak. Kami hanya membuat beberapa acar dan hal-hal lainnya. Semuanya salah. Oke. Ini adalah pesta makanan lengkap dari Jiu Chuan. Sangat kaya. Mari kita makan. Mari makan. Mari makan. Mari makan. Oh, ngomong-ngomong. Departemen Pemerintahan memberitahuku bahwa kebajikan akan ditinjau oleh Kementerian Dalam Negeri. Reputasi selir samping selalu buruk. Jika Kaisar menyalahkan karena pengelolaan rumah yang buruk, reputasi Tuan Muda yang susah payah akan terbuang sia-sia. Biarkan aku mencicipinya. Berdirian taco. Jangan bicara sambil makan atau tidur. Jika aku menemukanmu bercanda sambil makan lagi, aku akan langsung memukul papan. Pengasuh ini, aku adalah instruktur resmimu. Aku harus tegas. Pengasuh sebelumnya terlalu lunak padamu. Mulai hari ini, di bawah pengawasanku, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Kamu harus memberi contoh dan menjadi teladan bagi dunia. Peribahasa rakyat mengatakan bahwa mengendalikan mulut seorang pria adalah mengendalikan kaki seorang pria. Kata-katanya kasar, tetapi maknanya dalam. Kamu perlu berlatih dengan hatimu untuk bisa pergi ke aula dan di dapur. Putri, masakanmu dibenci oleh semua orang. Jika seorang wanita dari Sichuan membuat hidangan seperti itu, dia akan diceraikan 80 kali. Ini bukan hanya mengusir suamimu. Ini seperti mengirim suamimu ke alam baka. Katakan lagi. Putri. Di Dachuan, kamu bisa mengintimidasi pria dan merekrut menantu. Tetapi ini bukan kampung halamanmu. Dan tidak ada yang menjadi ibumu. Tidak ada yang akan memanjakanmu. Mami, datang dan bantu aku memeriksa hidangan ini. Hidanganku sepertinya warnanya salah. Mami, hidangan kita terlalu pucat. Aku tidak tahu harus menambahkan apa. Mami, ya, ini sepertinya agak terlalu pucat. Kalian semua melindunginya, kan? Kalian pikir kalian adalah saudara perempuan. Sichuan adalah masyarakat yang didominasi laki-laki. Jika kalian tidak mempelajari kebenaran di sekolah dalam istana, kalian tidak layak menjadi budak. Mami, apa yang kamu katakan agak keterlaluan. Kamu tidak hanya menghina sang putri, tetapi juga para pelayan. Bahkan bekerja untuk uang memiliki martabat. Mereka tidak bisa diperlakukan seperti ini. Selain itu, jika kamu tidak bisa memasak, belajarlah. Sebagai seorang pengasuh, seharusnya mengajar dan menjawab pertanyaan. Bukan menindas orang seenaknya. Kamu membentakku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Diam, Yi Huanlai. Kamu berani berdebat denganku meskipun hanya seorang pelayan.
Kalian masih melindunginya, kan? Baiklah. Aku mengajarkan mereka prinsip menjadi seorang istri, tapi mereka melakukannya. Mereka menyelipkan kubis sebesar itu ke mulutku. Mami, kamu memfitnahku. Bagaimana bisa sebesar itu? Lihat, dia mengakuinya. Mereka hanya menyelipkan kubis ke mulutku. Aku yang menyelipkan kubis. Apa heroiknya menyalahkan orang lain? Kalian bukan orang baik. Hukumori ke Semua. Pukul aku 20 kali. Ini keterlaluan. Lihatlah anak-anak nakal ini. Mereka menyelipkannya ke mulutku. Ini sudah berakhir. Bagaimana? Sakit tidak? Kamu baik-baik saja? Kamu tidak ada apa-apa juga? Punggungmu sakit? Aku tidak terluka. Kamu bisa berdiri. Putri tidak dipukuli? Zireng Oli Baladiri. Dia kuat. Tuan muda sudah datang. Kenapa terlihat seperti memanggil orang tua? Tuan Liu seharusnya mendisiplinkan selirnya. Jika Li dimanja olehnya dan mengabaikan aturan Sichuan, dia akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Mami tahu wanita di istana dalam tidak mudah. Kenapa kamu harus begitu keras padanya? Shangguan, Shangguan. Kamu dipukuli tapi jangan sekali. Tunggu aku. Oh, dengarkan aku. Biarkan aku menggendongmu. Pria baik tidak akan membiarkan wanita lemah pergi sendirian. Tidak. Kamu terlalu berat dan senjatanya terlalu berat. Tunggu aku. Hao Jia. Hei, ini kamu. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Baik. Aku baik-baik saja. Lebih baik berikan kepada Shangguan. Dia terlihat kuat. Tapi sebenarnya dia merasa tersakiti. Aku punya lebih banyak. Tidak, terima kasih, tuanmu. Baik, hati-hati saat pulang. Oh, tidak. Cukup berjemur di bawah matahari. Nyonya, kamu telah menyebabkan masalah besar kali ini. Nyonya yang melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Tuan ke-6 juga terlibat. Tidak hanya kehilangan gaji bulanannya, tapi juga harus berlutut di aula leluhur. Duduklah. Yu Ping Feng, bawakan pena dan kertasku. Baik. Ayo, Nyonya Su. Nyonya, kamu menulis surat lagi? Ya. Aku tahu surat-suratku tidak bisa dikirim. Kau akan memberikannya kepada Su Sheng. Tapi aku ingin punya pemikiran. Tidak, Nyonya. Tidak perlu menjelaskan. Kita semua adalah orang yang meminta-minta hidup. Tidak mudah bagi kita. Aku mengerti. Tidak. Nyonya, kami sudah menyembunyikan surat-suratmu. Dan kami akan mencari kesempatan untuk mengeluarkannya. Jika Tuan tahu bahwa surat-surat ini tidak akan dikirim, dia akan sedih. Jadi aku memberitahumu. Jangan katakan yang sebenarnya padanya. Dia baru saja masuk ke rumah besar. Dan nikmati hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Direktur Su tiba-tiba memeriksa asrama dan menyita semua suratmu? Yuping dan aku takut. Jadi kami tidak memberitahumu. Terima kasih. Aku pikir ketika aku datang ke Xinjuan, aku tidak punya saudara atau teman. Dan tidak ada yang bisa diandalkan. Terima kasih telah memperlakukanku dengan baik. Aku membuat kesalahan besar hari ini. Aku mungkin harus membayar dengan nyawaku. Jika aku tidak bisa mengirim surat, tapi aku bisa menulis surat wasiat.
Aku tidak punya saudara. Aku perlu mempersiapkan 8 orang untuk mengangkat peti mati agar terlihat megah. Apakah kau kucing? Kau yang kucing. Kau berjalan tanpa suara. Menurut penjelasanmu, aku harus seperti kucing. Aku perlu 9 nyawa untuk melunasi hutang. Aku dengar gaji bulananmu dipotong. Dan juga disuruh berlutut di ruang leluhur. Maafkan aku. Aku memang memotong uangmu. Dan aku dihukum berlutut di ruang leluhur. Tapi itu bukan salahmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Ketika aku masih kecil, aku memanjat pohon dan memetik bunga locus di sekolah swasta. Ibuku dipanggil. Tapi ibuku bilang ke guru itu, dia nggak boleh membunuh minat dan hobi anak-anak. Ah, kamu ngapain? Sebenarnya, waktu itu aku nggak kena bunga locus. Tapi malah kakiku yang sakit. Ibuku juga ngobatin aku kayak gini pas pulang. Kamu mirip ibuku. Maksudku, kamu rasanya kayak ibuku. Terus-terusan, tanganmu nyentuh kakiku. Hei, Lab sendiri. hei, Tuan Muda. Hei, aku nggak masalah, Tuan Muda. Maksudku, Orang ini.